Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut keyakinannya masing-masing dimulai. Selesai. Kita perkenalan dulu ya. Pasti kalian masih asing kan dengan saya. Perkenalkan, nama saya Indah Puspitasari. Kalian bebas panggil saya apapun itu. Saya adalah mahasiswa magang dari Win1 Tulungagung. Asal saya dari Kota Ngawi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai hukum pewarisan sifat ya. Bagaimana sih sifat-sifat kayak seperti bunga itu kan warnanya merah. Nanti anaknya juga bisa berwarna merah. Nah, bagaimana sih cara-cara sifat bisa diturunkan? Kita akan belajar semuanya di hukum pewarisan sifat. Nah, ada yang tahu nggak ini siapa? Ya, ini adalah Georg Mendel. Dia adalah bapak genetika modern. Nah, Mendel ini yang menemukan pewarisan sifat dari induk kepada turunannya mengikuti suatu pola tertentu. Nah, karena dia adalah juga penemu dari hukum Mendel. Nah, hukum Mendel ini juga dibagi lagi, ada hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel. Apa itu hukum 1 dan 2 Mendel? Hukum 1 Mendel berbunyi, setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersekresi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Nah, hukum 1 Mendel disebut juga dengan hukum segregasi bebas. Kenapa? Karena pada hukum ini, gen di dalam alel mengalami pemisahan atau dengan kata lain namanya segregasi secara bebas saat pembentukan gamet. Yang kedua adalah hukum 2 Mendel. Berbunyi, setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Hukum 2 Mendel disebut juga dengan hukum asortasi bebas karena gen di dalam gamet ini sel kelamin ya, mengalami penggabungan atau dengan kata lain asortasi secara bebas saat pembentukan individu baru. Nah, sudah paham kan apa itu hukum 1 dan hukum 2 Mendel? Kita lanjut ya. Nah, sebelum mempelajari tentang persilangan, alangkah baiknya kita pahami dulu istilah-istilah yang akan sering kita jumpai di dalamnya. Yang pertama adalah genotip. Susunan gen penyusun sifat. Biasanya kalau genotip ini tidak tampak. Kalau kalian pengen biar ingat ya, itu gen. Gen itu kan nggak tampak kan. Nah, yang kedua artinya adalah fenotip, sifat yang tampak dari luar. Jadi fenotip ini sifatnya tampak seperti warna. Warna kan kelihatan kan, bentuk. Ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang keriput, ya kan? Yang ketiga ada parental atau disingkat dengan P. P ini adalah orang tua atau induk. Pokok kalau ingat-ingatnya itu P, parental, parent, orang tua, ya kan? Yang keempat adalah filial. Filial ini biasanya disebut dengan anakan. Filial itu anak. Kemudian ada gamet, disingkat dengan G. Sel-sel reproduksi yang meneruskan gen dari satu generasi ke generasi berikutnya. Biasanya kalau kita nyebutnya itu sel kelamin gamet ini. Terus, bagaimana sih cara menentukan gamet? Nah, untuk menentukan jumlah gamet, ini ada rumusnya yaitu 2 pangkat N. N ini apa sih? N ini adalah alel
heterozigot yang terdiri dari satu gen dominan dan satu gen resesif. Jadi N ini tuh kayak ini gitu. A besar, A kecil. A besar, jadi syaratnya alel itu harus ada yang huruf besar dan satu huruf kecil. Ini dinamakan satu. Kayak 2 pangkat N, jadi kan A besar, A kecilnya 1. Jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2. Ada lagi, A besar, A kecil, B besar, B kecil. A besar, A kecil ini 1. B besar, B kecil kan 1. Jadinya kan 2 kan. Nah, 2 pangkat 2 berapa? Sama dengan 4. Kemudian ada jenis gamet. Nah, contoh penentuan jenis gametnya yaitu A besar, A kecil. Maka gamet sel kelaminnya ini terdiri 2 jenis, yaitu A besar dan A kecil. Dan ada lagi contoh A besar, A kecil, B besar, B kecil. Gamet ini terdiri dari 4 jenis. Apa aja? Cara menentukannya gini, A besar dikali B besar. Jadi AB, A besar, B besar. Kemudian A besar dikalikan B kecil. Jadinya A besar, B kecil. Kemudian A kecil dikalikan B besar. Jadinya A kecil, B besar. Kemudian A kecil dikalikan B kecil. Mudah kan? Next. Nah, persilangan ini pun dibagi menjadi 2. Ada persilangan monohibrida dan persilangan dihibrida. Kalian kalau mau nipeni atau apa ya bahasanya, biar enak gitu, kalau mono itu artinya satu, jadi persilangan monohibrida dan persilangan satu sifat beda terjadi biasanya kayak di bunga kayak gitu, kayak gini. Terus kemudian ada persilangan dihibrida. Di itu artinya 2, jadi ini adalah 2 sifat beda ya. Biasanya terjadi pada kacang-kacang polong, kapri, seperti itu ya. Next. Nah, kita akan belajar mengenai persilangan monohibrida. Persilangan monohibrida adalah persilangan dengan satu sifat beda. Kan sudah saya bilang mono. Mono artinya satu. Maksudnya adalah pada persilangan ini, kita hanya memperhatikan satu sifat saja, seperti warna bunga, merah, putih, ungu, kuning, atau bentuk buah. Ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang keriput, seperti itu ya. Pada persilangan monohibrid, berlaku hukum satu Mendel. Nah, persilangan monohibrid memperlakukan hukum satu Mendel. Persilangan pada kasus intermediate terjadi apabila sifat dari kedua gen sama-sama kuat. Jadi tidak ada gen yang bersifat dominan atau resesif. Nah, intermediate ini apa sih? Nah, intermediate ini adalah campuran. Jadi nanti kalau kalian ada kayak istilah intermediate, artinya campurannya. Seumpama kita menyilangkan bunga putih dengan bunga merah. Bunga putih dengan bunga merah kalau kita kawinkan itu akan menjadi bunga pink, merah muda. Nah, itu dinamakan sifat intermediate. Kalau sifat dominan, contohnya kita menyilangkan bunga merah dan putih. Nah, ternyata bunga merah yang merah ini adalah dominan. Nah, sehingga anakannya nanti akan menghasilkan bunga merah juga. Seperti itu. Nah, kita langsung ke soal ya. Contoh persilangan monohibrid dan salah satunya itu dominan. Soalnya seperti ini. Persilangan antara bunga mawar ungu, U besar dengan bunga mawar putih, U kecil dengan gen U besar bersifat dominan penuh terhadap U kecil. Maka tentukan F2 dan perbandingan fenotipnya. Ingat, fenotip itu adalah yang tampak. Jadi kan kalau kita ini tentang warna, jadi warna bunga yang tampak itu apa? Caranya gimana? Caranya, yang pertama kita tentukan P1, parental 1, orang tua. Orang tuanya apa? Ini.
Kita tulis ya, U besar kita kawinkan dengan U kecil. Kita tulis U besar adalah ungu dan U kecil adalah putih. Kita cari gametnya. Gametnya kalau sama kan ditulis satu kan? Nah, tulis salah satu U besar, ini U kecil. Nah, kita kawinkan anaknya menjadi F1, anak 1 itu menjadi U besar U kecil. Nah, warnanya apa? Nah, kita lihat, tadi kan ada kata-kata dengan gen U besar bersifat dominan terhadap U kecil. Jadi, U besarnya ini dominan. Nah, jadi yang sebelumnya ungu, anaknya pasti menjadi ungu karena dia dominan. Nah, untuk mendapatkan F2, kita harus mengawinkan F1-nya. F1 dikawinkan dengan F1. Nah, jadi parental keduanya, orang tua keduanya yaitu U besar U kecil dikawinkan dengan U besar dan U kecil. Tadi kan warnanya ungu, ini ungu. Nah, mencari gametnya gimana? Nah, ini kan tidak sama. Ada yang besar dan yang kecil. Kita tulis aja dua-duanya. U besar, U kecil. Ini juga U besar, U kecil. Nah, cara menyilangkannya itu beda ya dengan yang atas. Dengan yang atas ini beda ya. Cara menyilangkan pertama, U besar disilangkan dengan U besar. Menjadi U besar, U besar. U besar disilangkan dengan U kecil. Jadi U besar, U kecil. Kemudian U kecil disilangkan dengan U besar. Menjadi U besar, U kecil. Meskipun ini pendahuluannya kecil ya, tapi kalau penulisan seperti ini, yang besar lebih didahulukan ya. Kemudian U kecil disilangkan U kecil. Pokoknya yang ini itu dikawinkan dengan yang ini, satu-satu. Nah, terus kita lihat warnanya gimana cara menentukan warnanya. Kita lihat U besar warnanya apa? Nah, ini warnanya ungu, terus ungu. U besar, U kecil warnanya apa? Di sini ungu, terus ungu. U besar, U kecil sama, terus ungu, terus U kecilnya apa? Putih. Jadi, perbandingan fenotip suatu sing tampak itu adalah 3:1. Karena apa? Karena ungunya berjumlah 3 dan putihnya hanya 1. Jadi, perbandingannya adalah 3:1. Oke, bisa paham? Kita lanjut ya. Nah, di sini adalah persilangan monohibrid intermediate. Kita langsung ke soalnya, contoh soalnya. Persilangan antara bunga mawar merah, M besar, dengan bunga mawar putih, M kecil, dengan M besar, dan M kecil, sama-sama merupakan gen dominan. Tentukan hasil F2. Kalau sama-sama gen dominan itu menandakan dia adalah intermediate. Ya. Harus diingat-ingat kalau dia sama-sama gennya, maka dia akan bersifat intermediate. Contoh, kita tulis dulu parental satunya, orang tuanya apa? Kita tulis M besar, dan M kecil. Warnanya merah, ini warnanya putih. Kita tentukan gametnya, karena sama kan? Tulis salah satu. Keturunan pertama atau anaknya pertama itu kan kita silangkan menjadi M besar, M kecil. Warnanya merah muda. Kenapa merah muda? Karena di sini sudah disebutkan M besar dan M kecil sama-sama merupakan gen dominan. Jadi dia intermediate. Sama-sama kan kalau kita mewarnai jumlah merah dan jumlah putihnya sama, itu akan menghasilkan warna merah muda. Nah, B2-nya kita silangkan lagi antara warna merah muda dengan warna merah muda. Gamet 2-nya kita tulis ya, M besar dan M kecil. Di sini juga M besar, M kecil. Nah, cara menyilangkannya sama kayak tadi. M besar disilangkan menjadi M besar. M besar disilangkan dengan M kecil menjadi M besar, M kecil. M kecil disilangkan dengan M besar menjadi M besar, M kecil. Dan M kecil kali M kecil sama dengan
M kecil. Nah, menentukan warnanya juga sama. M besar itu merah, M besar M kecil merah muda, M besar M kecil merah muda, dan M kecil adalah putih. Perbandingan fenotip. Fenotip itu yang tampak ya. Fenotip itu kayak warna seperti itu ya. Itu 1:2:1. Kok bisa? Nah, kita lihat. Ini M besarnya kan 1, merahnya 1, merah mudanya 2, putihnya 1. Nah, benar kan? Terus kemudian perbandingan genotip. Kalau genotip itu sesuatu yang nggak tampak ya. Itu 1:2:1. Nah, ini karena M besarnya 1, M besar M kecilnya 2, dan M kecilnya 1. Bisa dipahami ya? Oke, next selanjutnya. Nah, selanjutnya kita belajar tentang persilangan dihibrida. Persilangan dihibrida ini akan perhatikan 2 atau lebih sifat beda, ya. Di artinya 2, bisa 2 atau lebih, ya, 2. Misalnya kita memperhatikan warna buah dan bentuk buah. Warna buah, bentuk buah, dan rasa buah, dan sebagainya. Pada persilangan dihibrid itu berlaku hukum 2 Mendel. Nah, kita langsung ke soal ya, biar kita lebih memahaminya. Contoh, persilangan antara biji bulat kuning B besar, K besar, dengan biji kisut hijau B kecil, K kecil, biji bulat B besar dominan terhadap biji kisut B kecil, dan warna kuning K besar dominan terhadap warna hijau K kecil. Lakukan persilangan sampai mendapat F2. Yo, gimana caranya? Pertama kita tulis P1-nya dulu. P1-nya B besar, K besar, yaitu warnanya bulat kuning. Kita silangkan dengan B kecil, K kecil, yaitu kisut hijau. Nah, menentukan gamet pertamanya gimana? Q1-nya. Ini kan kalau sama kan kita hitung 1 kan, plus 1 kan. Nah, terus 1-1. B besar, K besar, B kecil, K kecil. Turunan pertamanya gimana? Ya kita silangkan saja. Jadi B besar. Cara penulisannya ya, kita samakan hurufnya kayak B besar, B kecil, K besar, K kecil. Yaitu bulat kuning. Kenapa kok warnanya bulat kuning? Karena tadi dijelaskan biji bulat B besar dominan, dan juga warna kuning pun juga dominan terhadap warna hijau. Jadi menghasilkan bulat kuning. Nah, ini keturunan F1. Kita silangkan lagi. B besar B kecil, K besar K kecil, kita silangkan dengan B besar B kecil, K besar K kecil. Bulat kuning ya. Nah, cara menentukan gametnya gimana? Nah, ini dikalikan ini. B besar K besar dikalikan sama ini, B besar K besar. Terus B besar dikalikan K kecil. Terus kemudian B kecil kali K besar. Kemudian B kecil kali K kecil. Sama ya ini. Terus cara menentukan F2-nya. Nah, ini perhilangan F2-nya. Kita memerlukan bantuan tabel. Nah, ini tadi gamet-gametnya tadi, ya kan? Kita tulis B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Nah, ini sama kan? Terus cara menyilangkannya gimana? Kita kalikan saja. B besar kita sandingkan dengan B besar, K besar, K besar. Terus kemudian ini B besar, K besar, K kecil karena ikannya kecil. Terus B besar, B kecil, K besar, K kecil. Terus B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini pun sama. Ini sama ini. Seret, ini dikalikan. B besar, K besar, K kecil karena ikannya kecil. Terus ini kalikan sama ini.
B besar, B besar, K kecil, K kecil, kemudian ini B besar, B kecil, K kecil, K kecil, ini sama ini, B besar, B kecil, K kecil, K kecil, ini ya, ini diisi semua sampai sini. Bisa kan menghilangkannya kalau ini sama ini, nah, ini sama ini, nah, ini sama ini juga sama ini, bisa kan? Nanti kita isi semua sampai sampai B kecil, B kecil, K kecil, B kecil, K kecil. Nah, terus gimana cara memperbandingkan fenotipnya? Fenotip kan ini kan sesuatu yang tampak. Ya, kalau misalnya warna atau bentuk buah kayak gitu ya. Perbandingan fenotipnya apa? Bulat kulitnya berapa? Bulat kuningnya 9, bulat hijaunya 3, kisut kuningnya 3, dan kisut hijaunya 1. Nah, gimana kalau perbandingan genotipnya? Nah, kamu genotip bisa lihat ini. Yang warnanya kuning tua ini, itu namanya bulat kuning. Yang tua ini namanya bulat kuning. Nah, ini genotipnya. Terus yang warnanya hijau tua ini bulat hijau. Kemudian ada yang kuning cerah, ini kisut kuning. Ini kisut kuning. Terus yang hijau ini muda, ini kisut hijau. Nah, ini terus kita hitung jumlahnya berapa. Seperti itu ya. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan ya.